Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Farhana Saad dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI 3A. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang am dan khos, mata kuliah kaidah tafsir yang diampu oleh Ibu Ustazah Agustriani Muzayanah. Baik, langsung saja. Am menurut bahasa artinya merata, dan menurut istilah adalah lafaz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu. Dengan pengertian lain, am adalah kata yang memberi pengertian meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Baik, selanjutnya jenis-jenis am atau lafal umum. Lafal umum atau am terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lafal umum yang tetap bertahan pada keumumannya. Al-Qadi Jalaluddin Al-Baqilani berkata, contohnya jarang, karena setiap ada lafal umum pasti terbayang adanya pengkhususan di dalamnya. Az-Zarkashi menyebutkan di dalam kitab Al-Burhan bahwa contohnya banyak di dalam Al-Quran. Di antara contoh yang ia sebutkan adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 176. Adapun ayat yang kedua yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yazlimu rabbuka ahada, yang artinya dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jiwa pun. Quran surah Al-Kahfi ayat 49. Adapun ayat selanjutnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Yang adapun artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Quran surah An-Nisa ayat 176. Tidak ada pengkhususan di dalam ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Adapun yang kedua, lafal umum tapi maksudnya khusus, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, yang artinya orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Quran surah Ali Imran ayat 173. Yang dimaksud lafaz An-Nas atau orang-orang pertama adalah Nuaim bin Mas'ud. Dan yang dimaksud lafaz An-Nas atau orang-orang kedua adalah Abu Sufyan. Tidak ada keumuman pada keduanya. Dalil yang menunjukkan makna khusus itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Isyaratnya disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innama dzalikumusy syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, yang artinya sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Quran surah Ali Imran ayat 175. Lafal di dalam ayat ini menunjukkan tunggal atau seseorang. Andaikan mereka yang dimaksud adalah jama' atau banyak orang, tentu Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya setan-setan itu
Lafal di dalam ayat ini menunjukkan tunggal atau seseorang. Andaikan makna yang dimaksud adalah jama' atau banyak orang, tentu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setan-setan itu dan seterusnya. Adapun jenis-jenis lafal umum atau al-am, yang ketiga adalah lafal umum yang dikhususkan. Contohnya seperti yang ada dalam Quran tentang ketetapan iddah. Wanita-wanita yang ditalak adalah harus mengurung diri selama 3 hari. Di sini yang dikhususkan adalah bilangan atau angka 3-nya. Tidak bisa dikurangi ataupun tidak bisa ditambah, harus 3 karena itu memang sudah ketetapan dari Al-Quran yang sudah dikhususkan untuk wanita-wanita yang ditalak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu al-khas atau lafal khusus. Lafal khusus adalah kebalikan dari lafal umum. Lafal khusus ialah lafal yang tidak mencakup hal-hal yang tidak patut baginya meski tanpa dibatasi. Taksis adalah mengeluarkan sebagian yang tercakup dalam lafal umum. Mukhasis atau sesuatu yang mengkhususkan, ada yang bersambung, yaitu tidak ada pemisah antara yang umum dan yang mengkhususkan, masih dalam rangkaian satu kalimat. Dan ada pula yang terpisah, ini kebalikan dari yang sebelumnya. Selanjutnya, mukhasis yang tersambung itu ada 5. Yang pertama, lafal istisna atau pengecualian. Yang kedua, lafal as-sifah atau sifat. Yang ketiga, lafal asyarat atau syarat. Yang keempat, lafal al-ghoyah, batasan atau ujian. Yang kelima, lafal badal atau pengganti. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan materi al-am dan al-khas. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalaupun ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Kalaupun ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Farhan Asaad pamit undur diri. Wallahul hadi ila daril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.